ya, Mas Su ya, kalau lagi dengerin musik, udah dia nggak tahu sekeliling dia tuh pada ngatain. Kan minggu kemarin dia sebarin nomor HP aku. Emang masalah handphone gara-gara sampai rusak, sampai rusak harus dibenerin, harus ganti nomor. Udah kita kerjain. Banyak banget yang telepon, banyak banget yang SMS. Spam banget sampai error. Jadi terus sekarang punya nggak nomor Juragan Uya? punya. Punya? Punya. Bener, Nas? Punya. Kita kasih tahu ke penonton. Oke. Catat ya. Ya, tolong catat ya penonton ya. Nomornya. 08 08 96 96 98 98 52 52 44 44 10. 10. Tuh, kamu bisa telepon, bisa SMS. Nas, sekali lagi omongin. Nomornya. Nomornya ngomongin lagi. Nomornya 08 08 96 96 98 98 52 52 44 nomor aku. 41. Nomor aku akan disebutin. Hei. Dia ngapain sih? Nomor gue disebut-sebut. Bos enak-enak ajarin musik. Edit kan, enak aja. Silakan kerjaan. Telepon Juragan Uya, teleponnya tadi ya. Gitu. Itu kan nomor Balas dendam. Itu kan nomor selain nomor kerjaan kan nomor aku hubungin kamu. Kalau kamu nomor itu dikasih orang aku gak bisa pakai lagi, aku bisa hubungin kamu dong. Ya udah nggak apa-apa kok. Edit ya. Mas Uya udah rusakin HP aku, udah Rusakin sampai HP error. apa? Orang mereka spam telepon aku, SMS aku. Yang mana maksudnya? Waktu itu. Oh yang itu kan itu. Nah, yang itu kan orang minta di email. Mau kenalan sama Nanas banyak daripada aku kasih nomornya. Enggak, nggak mau. Hah? Yang Maya. Tadi nomor gue itu disebut beneran itu. Ya udah deh, pemirsa tadi bukan nomor aku sekali lagi dan pemirsa Rumah Uya. Ini ada seorang ade yang katanya, ini gue jadi bingung deh gara-gara nomor gue disebut di sini. Aku nemuin awang di belakang. Yang pasti nomor yang tadi bener nomor Juragan. Oke, kalau begitu seorang kakak yang melaporkan adiknya yang katanya dibawa pergi oleh seorang cowok yang kata menurut kakaknya nih cowok bukan cowok bener katanya. Iya kan? Langsung saja kita invite. Invite. Sengaja aku salahin biar kamu benerin. Ya, kita invite Devi. Ya. Biasa, kalau cowok-cowok kece duduk udah mulai pakai bantal di sini tandanya emang menutupi perutnya yang six pack. Devi, kenapa kamu ngelaporin adik kamu? Kenapa? Masalahnya apa sih? Jadi adik aku tuh dibawa lari sama laki-laki yang memang nggak berkualitas. Bos, dibawa lari oleh laki-laki yang tidak berkualitas. Emang laki-laki yang berkualitas kayak apa tuh? Kalau laki-laki yang berkualitas itu kan gentle, Ya, bertanggung jawab. Ya. Kalau ini nggak, main asal aja kabur anak orang. oke. Laki-laki ini siapa pacarnya? Ya sih pacarnya dia. Oke, adik kamu nih kuliah? Dia kuliah, tapi nggak tahu lah. Kuliahnya udah berantakan banget dah. Pokoknya gara-gara laki-laki. Oke. Umurnya berapa? Umurnya 19 tahun. Oh, 19. Oke. Tapi kenapa? Khawatir kan dia udah umurnya udah dewasa juga. Iya. Kenapa masih begitu khawatirnya? Bukan masalah umur juga ya. Iya. Masalahnya dia tuh tujuannya ke Jakarta tuh ngapain? Pertama itu. Oke, ke Jakarta ngapain? Saya nggak tahu. Jakarta itu dia kuliah ya kan? Iya. Terus mau jadi orang sukses. Apalagi kan di Jakarta kan kita cuma berdua ya kan? Gak ada orang tua di sini. Dari mana nih? Tadinya dari mana nih negaranya? Ini dari Kalimantan. Oke. Kamu orang Kalimantan? Ya. Berdua di hijrah. Jakarta? Pertama saya dulu hijrah ke Jakarta. Iya. Selepas dia lulus SMA, mamanya nitipin ke saya. Mamanya nitipin ke kamu, bilang apa mamanya? Kalau bisa tolong jagain Ica gitu kan, biar dia sekolahnya kuliah aja bener Iya. gitu. Kayak gitulah. Soalnya mamanya tahu kalau saya itu fokus
sama karir. Mama ini nitipin kamu bilangnya apa di sini? Bilangnya pokoknya jaga Ica baik-baik. Jadiin Ica itu benar-benar jadiin orang gitu. Ica udah berapa lama jadi perginya? Sekitar kurang lebih 3 bulan. Oke, jadi dia dititipin kamu sama orang tuanya untuk kuliah di sini, kamu jagain. Sekarang dia 3 bulan ini udah gak sama kamu. Ya. Kabur, pergi sama cowoknya gitu ya. Kamu gak suka, gak setuju emang cowok dari awal? Ya nggak setuju banget, nggak setuju banget, nggak setuju banget. Iya, oke. Gini, tim Rumah Uya kan menerima laporan kamu, menerima email kamu. Dan kita coba bantu untuk cari Ica. Berbekal nomor telepon, data si cowok, nomor telepon cowok, dan kuliahnya dan lain sebagainya. Kita coba tim mencari keberadaan adik sepupu kamu. Mencari keberadaan adik kamu, Ica. Ketemu. Kamu? Ya. Dan kita bujuk datang untuk ke Rumah Uya. Kita bilangin, ada kamu yang ngelaporin. Kira-kira menurut kamu, reaksi dia apa? Nggak tahu, mungkin masa bodoh kali. Nah, Ya masalahnya gini loh, selama 3 bulan, Devi kan sering SMS, sering telepon, kadang nggak ditanggepin sama dia gitu kan. kita juga nggak mau menerima laporan dari satu sisi doang melihatnya. Karena kok reaksinya pas kita datangin kok kayak begini nih, reaksi adik kamu. Jangan-jangan sebetulnya kamu yang berbuat salah, kita nggak tahu ya. Gini Mas Uya, gini loh, kenapa saya benci banget, kenapa saya ngelarang banget dia pacaran sama itu cowok? Ada apa? Iya, karena gimana? Kakaknya dia itu mantan saya. Kakaknya cowok itu mantan kamu. Iya, Mantan apa nih? mantan pacar. Oke, terus kenapa hubungannya? Jadi selama 3 tahun selama SMA saya pacaran sama kakaknya. Namanya ya berarti Ya, dia sih sebutin ya nggak usah, nggak usah disebut Saya lah. sebutin ya. Ya pokoknya si dia lah ya. Iya. Kita punya impian-impian yang memang aduh ingat masa lalu lagi nih. Impian-impian yang memang sangat ngebuat saya bahagia dan itu memang mempunyai masa depan. Tapi Iya, tadinya. setelah dia melakukan kesalahan, berat juga sih ngomong nih. Dia ya pokoknya gitulah. Dan saya nggak mau kalau sampai si Ica juga mengalami hal seperti saya karena kakak dan adik itu nggak beda tipis. Oh, gitu? Pasti sama. Emang gitu Mi, kalau kakak adik, kakak pasti sama adiknya, adik sama kakaknya Mi. Ya nggak juga kali. Iya. Contohnya si Habil sama Kobil itu kakak adik nggak begitu. Upin Ipin juga nggak gitu ya? Ini loh, yang ngebuat alasan jadi lebih kuat lagi gini. Adik saya dibawa kabur, kan seharusnya kalau jadi laki-laki kan bertanggung jawab dong. Kalau memang saya nggak setuju, tunjuki kalau kamu itu berkualitas untuk menjadi pasangannya dia. Pertanyaannya kenapa adik kamu mau pergi dari kamu dan ikut cowoknya dan cowok itu bawa kabur? Nah, kamu harus bertanya. juga. Nih kita lihat dulu nih, waktu kita coba mendatangi Ica. Lihat.
Halo Ica, aku Frida dari Trans 7. Udah ya Mbak ya, nggak usah ganggu-ganggu hidup saya lagi ya Mbak ya. Cak, bentar Cak. Tunggu. Halo? Halo Ica? Halo? Paling juga udah dibumbu-bumbuin supaya seperti itu. Kita nggak tahu juga kenapa reaksi adik kamu tadi seperti itu. Namun kita sudah berhasil mengundang Ica untuk datang ke sini dengan segala macam daya upaya. Akhirnya bisa. Finally. Itu bahasa Inggris saya, sayang? Bagus. Terima kasih, kamu kan ngajarin aku semalam. Oke, langsung aja kita panggil dia ICA. Ica. Ica, terima kasih akhirnya mau ke sini setelah kemarin sempat emosi. Kenapa mah emosi banget sama tim kita? Tim kita nggak salah. Kenapa denger nama kakak kamu nih emosi nih? Iyalah, siapa yang gak emosi? Kenapa? Apalagi orang difitnahnya enggak. Apa? Lah, sekarang gini. Dia punya mantan. Ya. Nah, mantannya ini punya adik. Adik saya. Nah, adiknya dia tuh pacaran sama saya. Nah, pacar saya dijelek-jelekin sama dia dengan bilang yang nggak benar. Padahal saya apa-apa yang dia minta tuh saya selalu turutin. Dianya yang egois. Kata-katain saya cewek nggak benar lah atau apa. Oh, dibilang gitu kakak kamu? Iya. Bener kakak? Gini ya, Ca. Aku nggak bilang kamu cewek nggak benar ya. Cuma gini, sekarang logika aja ya. Kalau orang udah keluar dari rumah, apalagi ninggalin kakaknya demi cowok yang lain, apa itu bukan bisa dibilang dengan cewek nggak benar? Nggak. Sekarang gini, Kak Devi yang sendiri yang bilang, kalau emang Ica pengennya mau kayak gimana, terserah Kak Devi ikutin. Ya udah sekarang Ica pengen kayak gini. Pengen kayak gitu tuh gimana? Yang nggak ngebatin gitu. Apa-apa selalu dikekang. Ica tuh berat bener, Ica udah gede, Kak. Ya, ngerti ya. Aku tahu kamu udah gede. Sekarang gini aja. Kalau kamu memang udah bener, terus bagaimana tentang kuliah kamu? Sekarang Kenapa kuliahnya, Kak? Kuliahnya berantakan. Sekarang kita nggak tahu dia kuliah apa nggak. Teman-teman bilang, Ica nggak kuliah, Kak. Ica nggak ada di kampus. Ya gue stres lah, Ca. Sedangkan lu tujuannya di Jakarta tuh ngapain? Dititipin orang tuanya lagi ya? Iya. Emang benar kamu nggak kuliah? Enggak. Kenapa? Aku pergi dari rumah. Aku pikir Kak Ica tetap ngasih uang. Tapi enggak, ya terus aku bayar kuliah bulanan gimana? Gini. Berarti gue bodoh dong kalau gue ngasih uang ke lu. Enggak lah. Ya udah terus kalau misalnya apa yang nggak kuliah juga kayak gimana orang aku nggak punya uang? Oh, jadi kamu nggak kuliah tapi kira-kira nggak dikasih uang bulanannya? Iya. Nah, uang kuliah itu yang dari siapa? Dari orang tua kamu? Kak Devi biasanya dari uang kerja Kak Devi sama uang mama dari mama. Uang mama. Nah, kan uang dari mamanya dia kenapa kamu tahan-tahan uangnya, Devi? Ada, uangnya ada. Cuma kalau nggak dipakai buat kuliah untuk apa gitu kan? Takut Dihambur-hamburin yang nggak benar. untuk apa gitu. Sekarang gini, kamu nuntut. Katanya nggak dikasih uang sama aku, ya kan? Tapi kamu nggak kuliah juga, nilainya anjlok. Sekarang tebak lu semester berapa seharusnya sekarang? Nggak tahu kan? Ya itu aja sih. Pikiran kamu tuh pendek, Ca. Terus cowoknya menurut kamu maunya adalah dia sama cowoknya kenapa? Devi maunya Ica itu konsen sama kuliah. Itu aja. Iya, Ica konsen sama kuliah asalkan Kak Devi itu nggak apa sih ngejelek-jelekin cowok Ica. Gini nih, anak umur 19 tahun pikirannya pendek banget. Ya ampun, gara-gara cowok ya kuliah sampai ketinggalan. Menurut Devi, emang pacaran Ica gimana menurut Devi? Menurut aku ya, pacarnya Ica itu nggak bertanggung jawab. Tapi pada saat Dia pacaran? pada saat pacaran dan Devi tahu. Cuman tahu karena si Doni ini mantannya di ikat. Ya gini loh, Ca, kalau dia memang cowok baik-baik, nggak mungkin dia bawa kabur. Lari kan? Orang aku yang minta, habis kan Devi nggak bakal Minta apa? Kamu minta apa? Nggak mungkin. Kalau misalnya ceweknya minta, ya udah bawa kabur saya. Tapi kalau cowoknya sayang sama kamu, dia nggak mungkin bawa kabur, Ca.
Jadi yang bawa kabur siapa ya? Kamu minta dibawa kabur? Hah? Gak habis pikir gue. Jadi cowoknya apa kamunya nih yang mau pergi dari rumah? Enggak, aku pulang. Waktu habis pulang kuliah. Iya. Kak Devi aku pulang tuh tiba-tiba mukanya udah judes gitu ya. Emang pas tahu awal, pokoknya pas udah tahu awal si Doni ini mantannya ini semenjak aku pulang kuliah atau aku pulang habis jalan sama Doni, Kak Devi ini selalu judes atau apa tuh judes kayak tuh kayak sampah gitu, udah bodo amatan. Terus udah kayak gitu. Aduh ya ampun. Apa? Kamu cerita aja. Udah. Gak apa cerita aja. Tuh, kayak ngekekang aku terus harus ngikutin dia gitu, apa-apa harus ngikutin dia. Aku punya hidup aku sendiri gitu. Aku tuh beda sama Kak Devi. Gini ya. Kak Devi pengen aku sukses, oke aku bakal sukses Kak, tapi nggak harus kayak gini. Aku punya hidup sendiri. Iya. Aku punya jalan sendiri. Iya, aku tahu kamu punya hidup sendiri, kamu punya jalan sendiri. Tapi dari awal kamu tuh udah salah, Cak. Kamu tuh harus ngerti. Untuk Kak Devi jangan-jangan naksir ke Doni nggak? Enggak lah. Enggak, ya siapa tahu. Gini-gini jomblo berkualitas, nggak mungkin Ya naksir sekarang sama gitu Doni. kalau jomblo berkualitas, kenapa mantannya Kak Devi anak orang? Dan dari situ kan Kak Devi dia nggak suka kan sama Doni. Bentar, itu masa lalu ya. Itu masa lalu ya. Sekarang bukan. Itu masa lalu ya. Nah ya udah kalau masa lalu kenapa Kak Devi benci sama Doni? Kalau emang itu masa lalu. Gini loh, yang bikin aku makin benci sama si Doni, dia itu bawa kabur kamu, Cak. Intinya itu. Oke, kita panggil aja Doni deh sini ya. Ada Doni. Doni. Kenapa lu Nas? Kalau ganteng aja lo siwer langsung. Bilangin Ivan tau. Oke, Doni. Udah dengar tadi pembicaraannya di belakang? Sudah. Kamu setuju dibilang cowok nggak benar? Ya itu Mas, makanya saya sampai sekarang itu nggak habis pikir. Kenapa Kak Devi bisa ngejat saya seperti itu? Lantaran teringat masa lalunya dia yang dia pikir buruk gitu. Awalnya saya berhubungan sama si Ica nggak ada masalah, baik-baik aja. Tahu tuh dia baik, dia tuh baik banget, beda yang sama di pikiran Kak Devi beda banget. Oke, kata kamu baik. Sekarang kalau baik, kenapa nilai kuliah hancur? Kenapa sekarang nggak kuliah? Itu aja sih intinya. Ya. Pelan-pelan. Kenapa Ica jawab? Sekarang gini ya Kak, nilai kuliah gua hancur. Sekarang gini, lo masukin gua kuliah tanpa lo tahu tuh otak gua tuh di... Loh, kenapa nih maksudnya? Sekarang gini, kemampuan orang tuh kan beda-beda ya Mas. Kamu dimasukin kuliah apa sama dia? Di urusan manajemen. Urusan kamu pengennya? Aku tuh pengennya tuh, ya aku tuh nggak pengen, sebenarnya aku tuh nggak pengen kuliah Mas. Aku tuh pengen langsung kerja, walaupun kerja sambilan tuh pengen. Tadi kamu bilang otak kamu kenapa? Bentar. Nggak sesuai sama yang dimasukin sama dia di manajemen, aku nggak pengen. Gimana? Lu bilang nggak pengen kuliah? Cuma pengen kerja. Oke. Sekarang aku juga waktu itu udah pernah sempat nuntut kan Kak Devi. Oke, aku bakal slow ya, nggak pakai kasar sama kamu. Benar. Oke, kita baik ya. Pertama kamu bilang tadi kamu nggak mau kuliah. Terus kamu bilang aku masukin kamu kuliah dengan otak kamu yang nggak mampu. Iya. Kamu ingat nggak sih tujuan kita Jakarta apa ya? Apa? Kamu ingat? Kita pengen jadi orang sukses kan? Ya, kita nggak pengen pendidikan. Iya berpendidikan kan? Kamu bilang kamu pengen jadi pengusaha yang sukses, iya kan? Tapi kamu mau langsung kerja kan? Logika banget nggak sih itu? Nggak pengen kan masalah orang tua terulang lagi? Nah sekarang gini, jangan jadikan masa lalu kamu yang mungkin maaf dulu kurang baik. Jadi sekarang kamu melihat semua orang jadi sejelek masa lalu kamu, semua orang. Semua orang tuh beda-beda, nggak sama. Walaupun dia sedarah, dia sifatnya pasti beda. Ya ngerti. Tapi kalau memang dia itu bisa bikin kamu baik kan, nggak mungkin kamu seperti ini kan? Ngomong sama Doninya tuh Kak. Begini Kak, maaf. Tiba-tiba Ica nelpon saya nangis-nangis buat ngejemput dia. Dan itu untuk apa? Itu untuk dia menenangkan dirinya.
dia keluar dari rumah karena kakaknya sendiri ngekang dia, berpikiran negatif tentang dia, tentang saya, yang enggak. Sementara saya enggak seperti itu.